Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tolong disimak video pembelajarannya ya. Jadi, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 ini tentang tugas anak soleh sebagai umat beragama. Apa saja sih tugas anak soleh sebagai umat beragama? Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah contoh tugas anak soleh sebagai umat beragama. Hari ini Salman dan Sofia menjenguk Felix. Felix adalah teman Salman dan Sofia di lingkungan rumah. Felix sudah 3 hari dirawat di rumah sakit. Mereka membawakan buah tangan ataupun oleh-oleh untuk Felix. Mereka berharap Felix lekas sehat dan dapat bermain bersama kembali. Nah, menjenguk orang sakit ini merupakan tugas anak soleh sebagai umat beragama. Mengapa? Karena menjenguk orang sakit adalah kewajiban setiap muslim, apalagi yang berhubungan dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga, sahabat, ataupun temannya. Sedangkan Felix ini adalah teman Salman dan Sofia di lingkungan rumah, makanya dia menjenguk Felix di rumah sakit, seperti itu. Jadi, anak soleh dan soleha, jika ada temannya yang sakit, kalian harus menjenguk juga ya, seperti Salman dan Sofia. Seperti itu. Selanjutnya, mengucapkan salam. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 88. Bacalah teks mengucapkan salam. Terbiasa mengucapkan salam adalah karakter seorang anak muslim. Mengucapkan salam menjadi salah satu kebiasaan baik di sekolah Salman. Mengucapkan salam telah menjadi budaya di sekolah Salman. Kaum muslim disunahkan untuk mengucapkan salam jika bertemu dengan sesamanya. Salam dalam Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan dianugerahkan kepadamu. Menjawab salam hukumnya wajib. Jawaban salam dalam Islam adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan juga dianugerahkan kepadamu. Masya Allah, begitu mulia ajaran agama Islam. Kita dibiasakan untuk saling mendoakan setiap bertemu. Rasulullah SAW bersabda, "Hai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, indahnya Islam dalam membentuk karakter anak muslim melalui pembiasaan yang disebut dengan budaya atau tradisi. Pembiasaan inilah ya, dengan membiasakan budaya salam. Pembiasaan yang berulang itu dengan mengucapkan salam. Nah, pembiasaan yang berulang inilah akan membentuk karakter positif. Salah satu karakter anak muslim yang positif adalah dengan mengucapkan salam. Terbiasa mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah termasuk akhlak yang islami, seperti itu. Jadi anak yang soleh dan soleha harus selalu semangat dalam menebarkan salam. Dari teks yang kalian baca yang berjudul mengucapkan salam, kalian dapat membuat kalimat tanya. Kalimat tanya seperti ini. Yang pertama, kalimat tanya, kapan kaum muslim disunahkan untuk mengucapkan salam?
Jawabannya, pada saat jika bertemu dengan sesamanya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus menjawab salam? Karena menjawab salam hukumnya wajib. Bagaimana bunyi salam dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Artinya, semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan dianugerahkan kepadamu. Ini adalah contoh kalimat tanya. Semoga anak-anak yang soleh dan soleha juga dapat membuat kalimat tanya seperti yang Ustazah contohkan ini. Selanjutnya, menukar nilai sekelompok pecahan uang yang setara. Coba kalian perhatikan. Ini adalah nilai pecahan uang. Salman sangat senang mengetahui jika dia mendapatkan hasil sumbangan dari kelasnya. Hasil sumbangan dari kelas Salman ada sebanyak 10 keping uang Rp1.000 dan 10 lembar uang Rp20.000, 5 lembar uang Rp50 dan 3 lembar uang Rp100. Mereka pun mengelompokkan sesuai dengan nilai mata uangnya. Nilai mata uang yang pertama Rp1.000, banyaknya 10 keping. Berarti ada 10 keping mata uang Rp1.000. Jadi jumlahnya adalah Rp10.000. Yang kedua, ada mata uang Rp20.000 sebanyak 10 lembar. Berarti Rp20.000 ini ada 10 lembar. Jumlahnya Rp200.000. Yang ketiga, uang Rp50 banyaknya 5 lembar. Jumlahnya sebanyak Rp250.000. Yang keempat, uang Rp100.000 ada 3 lembar. Jumlahnya Rp300.000. Jadi jumlah semuanya sumbangan dari kelas Salman sebanyak Rp760.000. Inilah jumlah uang sumbangan yang terkumpul seperti itu. Selanjutnya, karya imajinatif 2 dimensi. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan pembuatnya. Ini adalah gambar imajinatif 2 dimensi. Gambar imajinatif 2 dimensi di bawah ini menggambarkan tentang lingkungan yang terkena gempa. Kalian dapat mengamati dan kalian juga dapat membuat karya imajinatif 2 dimensi. Contohnya seperti ini, lukisan tentang lingkungan yang terkena gempa. Nah, sekarang coba kalian telaah cerita di bawah ini. Kalian dapat membuka buku kalian pada halaman 97 dan halaman 98. Coba kalian perhatikan. Nabi Muhammad SAW menolong pengemis. Salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengemis buta. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Tanpa diketahui pengemis tersebut, Rasulullah justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi sampai Rasulullah wafat. Kepemimpinan umat berlanjut di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ingin melanjutkan segala kebaikan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq bergegas ke sudut kota Madinah. Betapa gembira Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam,
Abu Bakar lalu duduk dan menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak. "Siapakah kamu?" kata pengemis itu. Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Jika benar kamu adalah dia, maka aku tidak susah mengunyah makanan di mulutku." Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri, sebelum dia menyuapiku, terang si pengemis sambil tetap kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air matanya. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut lalu menangis keras. Setelah tenang, dia bertanya, memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah dan menjelek-jelekan Muhammad. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku sedikit pun. Dia yang selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawakan makanan. Dia begitu mulia." Lalu di hadapan Abu Bakar, pengemis Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikianlah dia masuk Islam karena menyadari betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Jadi, dari cerita ini, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa jika ada pengemis, walaupun berbeda agama, kita harus membantunya. Ini termasuk sikap sosial kemanusiaan, sikap yang harus mempunyai sikap sosial kemanusiaan di dalam diri kita. Seperti Nabi Muhammad, walaupun pengemis itu orang Yahudi, Nabi Muhammad tetap menyuapi pengemis itu. Jadi kita dapat mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari cerita Nabi Muhammad ini. Dari cerita di atas, apa sih sikap sosial kemanusiaan itu? Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita sebagai umat beragama? Yang pertama, kita harus membantu orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi ini merupakan sikap yang mampu dan mau menerima serta menghargai segala perbedaan yang ada. Seperti Nabi Muhammad tadi, yang menyuapi pengemis Yahudi. Dalam hal ini, juga sikap menerima dan menghargai akan keberagaman agama. Seperti itu. Semoga anak-anak paham ya. Selanjutnya, adapun sikap kepada teman berbeda agama. Apa saja sikap kepada teman yang berbeda agama? Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi terhadapnya dengan menghargai dan menghormati dia dan agama yang dianutnya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama kita seperti itu. Yang ketiga, berteman dengan baik dan bekerja sama dengannya dalam kebaikan tanpa membedakan perlakuan karena beda agama. Yang keempat, tidak mengejek dan tidak menjauhi teman yang berbeda agama. Jadi, kita harus berteman tanpa membeda-bedakan agama. Dan kita juga harus menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai dengan perbedaan agama tersebut. Kita juga harus menolong. Walaupun teman kita berbeda agama, tapi saat dia kesusahan kita juga harus senang menolongnya. Menolong tanpa membedakan agama, seperti itu. Selanjutnya, tentang pengamalan sila Pancasila. Nabi Muhammad adalah teladan anak soleh. Nabi Muhammad mencontohkan untuk selalu bersikap menolong walaupun terhadap seorang pengemis Yahudi. Senang menolong merupakan sikap pengamalan sila Pancasila. Apa bunyi sila tersebut? Senang menolong termasuk sila kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambang sila tersebut pada lambang negara burung Garuda? Lambangnya yaitu
rantai. Rantai ini termasuk lambang sila kedua Pancasila, seperti itu. Baiklah anak-anak, terima kasih atas pembelajarannya pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan kalian dapat mengerti dan memahami. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.